Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miko Dafarindra, NPM 217440022, Prodi Teknologi Pembenihan Ikan, ingin menjelaskan materi yang berjudul parameter kualitas air dalam aquaculture. Ekosistem akuatik, yaitu suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi suatu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisiokimia. Biotik berinteraksi dengan abiotik. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan adalah parameter kualitas air dan lingkungan. Standar kualitas air untuk aquaculture. Parameter alkalinitas berkonsentrasi 10-400 mg per liter. Amoniak NH3 berkonsentrasi kurang dari 0,02 mg per liter. Disolved oksigen 5 sampai dengan saturasi. Nitrit NO2 0,1 pada air dengan kesadahan rendah. Salinity kurang dari 50 promil mg per liter. TDS kurang dari 400 mg per liter. TSS kurang dari 80 mg per liter. Suhu berpengaruh besar terhadap hewan akuatik, yaitu pH kilotermal. Pengaruh suhu, kelarutan oksigen di dalam air. Proses-proses fisiologisnya adalah tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi. Salinitas, suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau part per thousand atau PPT. Utama, sodium Na+, dan klorida Cl-. Trace ion magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4-, dan bikarbonat HCO3. Bervariasi di antara letak geografi dan kondisi hidrologi. Air laut 33-37% dengan rata-rata 34%. Daerah estuari antara 5-30%. Euryhalin dan stenohalin. Turbiditas, ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya adalah partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Pengukurannya Jackson Turbidity Unit JTUS atau Neplometric Turbidity Unit NTUS dan lempengan Secchi atau Secchidis. Jackson Chandler Turbidimeter. Warna, hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Tekanan gas total, jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada di dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi, supersaturasi, dapat menyebabkan terjadinya gas bubble di CNC, kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Oksigen terlarut, dua bentuk senyawa, terikat dengan unsur lain seperti NO-3, NO-2, PO4, 3-, H2O, CO2, dan CO3 2-. Molekul bebas 0O2. Sumber hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi. Suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, waktu setelah pemberian pakan. Oksigen terlarut, ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Daerah tropis adalah 5 mg per liter. Di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per liter. Mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganat KMNO4 maupun dengan penggunaan kincir air. Kolorimetri, titrasi maupun dengan oksigen meter. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikroba dalam komposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. COD, banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengkonsumsikan seluruh bahan organik
baik mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Alkalinitas, jumlah total basa yang ada dalam air diekspresikan sebagai miligram per liter atau CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat CO3- dan bikarbonat HCO3-. Ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat. Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange pH 4-5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida HCl. Kesadahan atau hardness, kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lain seperti Al3+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Klasifikasi rendah soft, kesadahannya 0-75 mg per liter. Moderately hard 75-150 mg per liter. Sadah hard 150-300 mg per liter. Sangat sadah very hard lebih dari 300 mg per liter. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan ETA atau etilen diamin tetracetic acid serta NaEDDA. Analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT atau Erythrochromic Black Tea. pH. Intensitas asam maupun basa perairan, kisaran pH pada perairan alami adalah 5-10. Rata pH air laut adalah 8,3. Hujan asam, polusi dan kadar karbon dioksida sebagai akibat dari respirasi, serta kertas lakmus maupun pH meter. Karbon dioksida, difusi dari atmosfer, proses respirasi, oksidasi biologi bahan organik, mudah terlarut dalam air. Penambahan kalsium hidroksida CaOH2 atau kapur 1,68 mg per liter, kapur akan melepaskan 1 mg per liter karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein atau PP. Nitrogen, sumber utama nitrogen 90% adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air antara lain gas nitrogen Na2, amoniak terionisasi NH3, amoniak terionisasi NH3, nitrit NO2 dan nitrat NO3. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat NO3- atau senyawa nitrit NO2- oleh mikroorganisme. Selain itu, senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton, terutama pada terjadinya ledakan plankton blooming, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein. Nitrogen, sumber utama nitrogen 90% nitrogen. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat HNO2 beracun. Kandungan nitrit dalam kandungan ikan berkisar antara 0,5-5 mg per liter. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan. Methemoglobin, ion besi dalam hemoglobin akan teroksida dari fero ke ferik. Terganggunya transportasi oksigen dalam darah. Berwarna coklat, brown blood deficiency. Nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik baik di tawar, payau maupun laut. Hidrogen sulfida H2S berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumber: dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah Desulfovibrio spp dalam kondisi anaerob. Problem: keramba jaring apung, budaya udang intensif, sangat toksik 0,05 mg per liter. 0,01 mg per liter dapat menghambat proses reproduksi bagi sebagian ikan. Metode colorimetric methylene blue. Logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadahan lunak. Ion logam berat akan berubah menjadi ion karbonat maupun hidroksi yang tidak mudah terlarut pada perairan dengan alkalinitas tinggi. Kurang dari 150 mg per liter.
CaCO3 dan pH 8. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah yaitu berkisar antara 10 min 5 sampai dengan 10 min 2 ppm. Dan toksisitas berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.